Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Yusuf Mubarak menimpali pernyataan Kiai Idrus Romli yang menganggap Kiai Maduddin adalah orang yang bodoh, bahkan dicap atas tesis beliau mengkaji nasab Alawi tersambung dan ditanya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cap-cap ini tidak sesuai dengan jumhur ulama bahwa ilmu itu Allah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seluas samudra dalamnya tidak pernah bisa dijajaki, tepinya tidak ada batasan. Maka dari itu himbauan atau pernyataan Kiai Haji Yusuf Mubarak terhadap Kiai Idrus Romli jangan serta-merta memvonis, menjelekkan, mendiskreditkan, memojokkan, membuli orang yang sedang mengkaji ilmu. Jangan sampai kalau Kiai Idrus Romli itu berpihak kepada Bani Ba'alawi terus menyerang yang kontra. Justru bagaimana ilmu itu digelar, digulung untuk mencapai sebuah titik temu betul dan tidaknya. Ini yang sikap dewasa yang harus segera untuk duduk bareng bersama, dikaji, berdiskusi adanya polemik nasab sahabi. Jadi untuk jelasnya, biar kita tidak gagal paham terkait hal itu, kita dengarkan pernyataan Kiai Yusuf Mubarak lewat video berikut ini. Segala hilah mohon maaf. NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-alim al-alama Kiai Haji Idrus Romli. Ustaz Idrus, saya banyak menyaksikan video Anda dari awal sampai akhir dalam hal membela nasab Ba'alawi. Yang saya tangkap kesimpulannya, kalau boleh saya menyimpulkan, katakanlah kalau ini benar ya, alhamdulillah, kalau salah mohon maaf, karena takutnya kesimpulan saya ini salah. Dari beberapa tayangan YouTube saya melihat sekali, hampir dari awal sampai terakhir YouTube, Ustadz Idrus Romli ini selalu membawa ulama dan kitab-kitab dan sebagainya, namanya bukan ulama lah, untuk melegitimasi bahwa ulama-ulama tersebut itu mensahihkan nasab para habib. Banyak yang ulama disebutkan, bahkan bukan Syekh Hasyim Asy'ari, yang lebih kaget lagi seorang ulama Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, termasuk salah satu yang diklaim oleh Ustadz Idrus Romli adalah ulama-ulama sepuh, ya, ulama NU, ulama Ahlu Sunnah Jamaah yang mensahihkan dan mengisbatkan bahwa nasab para habib itu adalah sahih dzurriyyatun Nabi. Itu yang saya tangkap seperti itu. Intinya gitu. Yang saya lihat tuh pesan orangnya, kaum muslimin Anda semuanya, ya maaf yang bersaing ya, kamu harus ikut ke ulama. Kalau ulama-ulama ini waris para nabi, lebih pintar ilmu daripada kamu. Nah, mereka ini adalah orang yang mengakui bahwa itu adalah dzurriyyatun Nabi. Kamu jangan melawannya, mencelanya, membantahnya. Kamu siapa? Seperti itu. Udahlah, kamu ikuti ini aja. Udah jelas ini ulama. Mungkin saya sangkap seperti itulah. Kamu siapa? Nah, ini buktinya nih, Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani. Udah, kamu taslim aja. Mungkin seperti itu. Nah, seolah saya menduga nih, menafsirkan, takut saya menafsirkan salah,
menafsirkan ucapan dan tujuan Kiai Haji Idrus ini seolah-olah nih nggak usah lagi kita meneliti lagi, ibaratnya nggak usah lah ada penelitian lagi apa yang diteliti oleh orang anu bla bla bla, ini udah cukup selesai ikut aja seperti itu. Jadi sebetulnya Kiai Haji Idrus ini menutup pintu bagi kalangan umat Islam siapapun dia, walaupun orang sekalipun, untuk meneliti nasab-nasab Balawi, karena sudah ada nih ulama-ulama sepuh yang lebih mumpuni, lebih mahir, lama daripada yang sekarang. Jadi seperti itu. Nah, ini tidak, kalau seperti itu, maaf ya Ustaz Imam, saya tidak sepakat. Janganlah menutup pintu untuk meneliti keilmuan, untuk mengoreksi, mengkritisi, menelusuri kebenaran-kebenaran kitab-kitab para ulama siapapun, agar pola pikir umat Islam itu lebih maju. Lebih baiknya kalau Ustadz Idrus Ramli ini orang yang alim, ya kalau bisa nih doakanlah mereka, anak muda yang dianggap oleh kita nih anak muda, oleh Kiai Haji Idrus Ramli orang bodoh, anak muda, apa umpamanya, apalagi dipandangi ini Wahabi, sesat, bodoh dan sebagainya. Doakanlah semoga dalam penelitiannya, dalam risetnya, dalam kritisinya mereka diberi taufik hidayah, menemukan kebenaran-kebenaran lagi, menemukan ilmu-ilmu yang baru untuk hasanah umat Islam. Begitu dong, didoakan, didukung dengan cara baik-baik, tapi dinasihati, awas ya, jangan sampai ini melanggar aturan syariah. Begitu dong. Jadi jangan ditutup pintu untuk meneliti kitab siapapun, dan jangan langsung memframing tidak ada ulama. Ya, menurut saya ini Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jumud nggak mengajarkan jumud Islam. Berikan mereka kebebasan untuk meneliti, doakan, dukung, tetapi nasihati, jangan sampai melanggar aturan syariah. Begitu dong. Jangan pakai doktrin, maaf, seolah yang meneliti ilmu apapun, ilmu nasab khususnya, didoktrin, ditakut-takuti, Wahabi, Syiah, sesat, bodoh, tidak berakhlak. Waduh, menurut saya ini bukan ajaran Islam kalau seperti itu. Seolah tidak mengakui dalam salah satu ayat di Al-Quran bahwa ilmu Allah itu luas, ya luas, masih ada ilmu Allah yang tersembunyi. Kan ada satu firman Allah, andai kata pepohonan dijadikan pena, air lautan dijadikan tinta, tidak akan habis ilmu Allah. Artinya ilmu Allah ini berkembang terus menerus. Kebenaran selalu, ilmu kebenaran selalu akan bertambah. Semakin bertambah zaman, semakin bertambah keilmuan. Itu harus aku itu. Jadi tidak kaku, tidak seolah ilmu Allah hanya cukup segitu aja. Ilmu Allah hanya cukup yang ada di kitab yang ulama yang sudah dicetak dahulu, sudah selesai. Selain itu nggak ada lagi ilmu. Nggak boleh begitu ya Ustaz Domli. Karena ini Ustaz Domli, karena Ustaz Domli ini selalu membawa ulama Banten, dibawa Syekh Halim banyaklah dari Ba'alawi dan sebagainya, bahkan membawa hasil Bahsul Masail tahun berapa tuh, 60 berapa 165 ulama, baik selalu ulama yang bawa bagus. Berarti Ustaz Idrus ini orang yang cinta ulama, saya apresiasi. Oke, nggak apa-apa, saya hormati itu ya Ustaz Domli. Saya mau nanya sekarang, Ustaz Idrus Ramli, kalau bisa jangan hanya membacakan kitab-kitab ulama, nama ulama, bla 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 bla, di mana mereka semuanya diklaim oleh Ustaz Idrus Ramli sebagai yang mensahkan nasab Balawi sebagai dzurriyyatun Nabi, mengisbatkan sebagai dzurriyyatun Nabi, ya. Bukan hanya itu saja, tolong Ustaz Idrus Ramli bikin video, ya,
bikin video. Di dalam video dijelaskan oleh Ustadz Idrus Ramli bagaimana cara Syekh An-Nawawi Tanaro memverifikasi, meneliti, memverifikasi khususnya sampai ada kesimpulan bahwa Syekh Nawawi Tanaro itu mengisbat nasab balawi. Proses verifikasinya tahun berapa, di mana, referensi kitab siapa yang dipakai oleh Syekh Nawawi Tanaro, ya itu dijelaskan. Kalau bisa dijelaskan juga sama keilmuan Syekh Nawawi dalam ilmu nasab, dari anu diverifikasi, tahun anu, dasar verifikasinya anu dijelaskan, ya gitu, sehingga lahirlah isbat Syekh Nawawi Tanaro dalam kitab anu yang mengatakan bahwa Habib itu atau Ba'lawi itu adalah dzurriyyatun Nabi. Begitu dong. Begitu juga ulama yang lain. Bukan hanya Syekh Khalil Bangkalan Madura mensahihkan nasab Ba'lawi, tapi tidak disebutkan, jelaskan verifikasinya, prosesnya, bila jelaskan Syekh Hasyim Asy'ari berdasarkan manuskrip ini, referensinya ini, verifikasinya ini, analisanya ini, terus jelaskan. Sehingga beliau tahun sekian di mana mengisbatkan, mensahihkan, jelaskan juga. Begitu juga ulama, semua ulama yang disebutkan oleh Ustadz Idrus Ramli, semuanya jelaskan. Jadi kita nih lebih sangat yakin lagi, udah meyakini ulama yang selalu disebutkan oleh Ustadz Idrus Ramli dalam YouTube, yang dimana beliau yang itu mengakui, menerima, mensahihkan, mengisbatkan nasab balawi. Sudah begitu, lebih hebat lagi, bikin lagi video satu persatu ulama-ulama itu dijelaskan verifikasinya. Jelas ada kapan diverifikasinya, di mana, tahun berapa, dasar yang beliau yang pakai itu referensinya kitab anu dengan apalagi dengan sangat keilmuan nasabnya dijelaskan Syekh Khalil Madura nasab ilmuannya dari ini. Nah, jadi kan kita ini lebih hebat lagi. Oh ya, Syekh Nawawi Tanaro ini wajar mengisbatkan, mensahihkan, mengakui nasab balawi sebagai dzurriyyatun Nabi berdasarkan referensi kitab anu, dari anu. Nah, dijelaskan juga tahun sekian di anu. Apalagi kalau disebutkan latar belakang dasar-dasar kenapa Syekh Nawawi Tanaro ini mengisbatkan nasab balawi, dijelaskan. Begitu juga ulama yang sebutkan ya. Jadi itu permintaan saya, Ustadz Idrus Ramli, tonjolkan kealimanmu, tonjolkan bahwa engkau adalah seorang alim yang waro dan memang seorang yang patut untuk diikuti khususnya oleh saya. Tapi kalau Ustadz Idrus Ramli tidak mampu melakukan itu, mohon maaf, jangan terlalu memaksakan, seolah ini ya, bukan menuduh, jangan sampai terkesan seolah memaksa siapapun dia yang menolak balawi itu harus taslim dengan apa yang Ustadz Idrus Ramli ucapkan di video, dengan menjual, mengatasnamakan ulama-ulama yang disebutkan di dalam video Ustadz Idrus Ramli. Mohon maaf, cukup. Jangan sampai membuat opini seolah-olah hanya pendapat Idrus Ramli yang paling benar dari siapapun. Ingat, di Indonesia banyak ulama, di Banten banyak ulama, di mana banyak ulama. Mungkin lebih unggul pengetahuannya daripada Ustadz Idrus Ramli. Mohon maaf nih Ustadz Idrus Ramli. Saya menunggu video Ustadz Idrus Ramli di mana khusus satu persatu menjelaskan proses verifikasi para ulama, para syekh yang mengisbatkan, mengakui, mensahihkan nasab balawi. Saya menunggu satu persatu videonya untuk dikaji oleh saya, menambah keilmuan saya, untuk menambah keilmuan nih. Dan saya akan konsekuen. Jika memang itu ada, saya akan konsekuen. Saya akan memberikan apresiasi kepada Ustadz Idrus Ramli, memang seorang alim yang patut diikuti